Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali belajar matematika. Namun sebelum belajar, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang limit fungsi aljabar. Kompetensi dasar atau KD 3.8 menentukan limit fungsi aljabar. 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama menentukan limit fungsi aljabar dengan cara pemfaktoran. Kedua, menentukan limit fungsi aljabar dengan cara mengalihkan bentuk akar sekawannya. Tiga, menentukan limit fungsi aljabar dengan menggunakan dalil L'Hospital. Dan yang keempat, terampil menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar dengan berbagai cara. Oke, kita langsung masuk ke materi, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas sifat-sifat limit fungsi aljabar, dan kali ini kita akan bahas menentukan limit fungsi berbentuk limit fx di mana x-nya mendekati a. Nah, nilai limit fungsi berbentuk limit fx dengan x-nya mendekati a ini dapat ditentukan dengan menggunakan teorema substitusi. Jadi kita tinggal substitusikan nilai x sama dengan a pada fx. Kemudian tentukan nilainya sebagai berikut. A jika hasilnya merupakan bentuk berikut, maka itu adalah nilainya. Bentuknya seperti apa? Yang pertama, fa sama dengan c. Maka C inilah nilai limitnya. Contohnya, hitunglah limit 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 dengan x-nya mendekati 1. Bagaimana penyelesaiannya? Jadi tadi kita tinggal substitusikan nilai x mendekati negatif 1-nya. Kita ganti x-nya menjadi 3x 3 min 1 dikuadratkan dikurangi negatif 1 dikurangi 6. Jadi negatif 1-nya kita kuadratkan dulu menjadi 1, kemudian negatif atau dikurangi negatif 1. Negatif ketemu negatif jadinya positif, sehingga ditambah 1 dikurangi 6. Jadi 3 dikalikan 1 ditambah 1 dikurangi 6. 3 ditambah 1 dikurangi 6, hasilnya negatif 2. Berikutnya yaitu FA sama dengan 0 per C sama dengan 0, maka 0 inilah nilai limitnya. Jadi kalau ada 0 dibagi dengan suatu bilangan, itu hasilnya adalah 0. Contohnya, hitunglah limit X dikurangi 2 dibagi X ditambah 3 dengan X-nya mendekati 2. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sama, kita substitusikan nilai 2-nya ke X. Kita ganti ya X-nya dengan 2. Sehingga 2 dikurangi 2 dibagi 2 ditambah 3. 2 dikurangi 2 itu adalah 0 dan 2 ditambah 3 itu 5. Sehingga 0 per 5 sama dengan hasilnya adalah 0. Bentuk berikutnya yaitu FA sama dengan C per 0 sama dengan tak hingga. Maka nilai limitnya itu adalah tak hingga. Ini kebalikannya. Kalau ada suatu bilangan dibagi 0 hasilnya tak hingga. Contohnya, hitunglah limit X ditambah 2 dibagi 2X dikurangi 8 dengan X-nya mendekati 4. Penyelesaiannya ini pun sama. Kita tinggal substitusikan nilai 4-nya ke X. Sehingga 4 ditambah 2 dibagi 2 dikalikan 4 dikurangi 8. 4 ditambah 2 6, 2 dikali 4 hasilnya 8 dikurangi 8 hasilnya 0. Jadi 6 per 0 sama dengan hasilnya
tak hingga. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau hasilnya merupakan bentuk tak tentu, yaitu 0/0, maka kita bisa lakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, kita gunakan manipulasi aljabar, yaitu faktorkan, sederhanakan, kemudian substitusi untuk fungsi rasional yang pembilang dan penyebutnya merupakan fungsi polinomial. Contohnya, hitunglah limit x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 dibagi x kuadrat dikurangi 1 dengan x mendekati 1. Penyelesaiannya, kita langsung substitusikan nilai x mendekati 1. Berarti x-nya kita ganti dengan 1 ya. Sehingga 1 kuadrat dikurangi 3 dikalikan 1 ditambah 2 dibagi 1 kuadrat dikurangi 1. 1 kuadrat berarti 1, negatif 3 kali 1 negatif 3 ditambah 2 dibagi 1 kuadrat 1 dikurangi 1. Jadi 1 dikurangi 3 min 2 ditambah 2 hasilnya 0, 1 dikurangi 1 juga 0. Jadi hasilnya 0/0. Nah, karena hasilnya itu adalah 0/0, maka ini diselesaikan dengan pemfaktoran. Jadi limit x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 dibagi x kuadrat dikurangi 1 dengan x-nya mendekati 1, kita faktorkan yang atas maupun yang bawah. Kita faktorkan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Ya, yang pertama berarti tulis dulu x dengan x, karena x dikali x itu adalah x kuadrat. Kemudian angka yang di belakangnya yaitu 2 angka yang apabila dikalikan hasilnya positif 2 dan kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3, yaitu angka negatif 1 dan negatif 2. Kita coba negatif 1 dikalikan negatif 2 itu hasilnya adalah 2, negatif 1 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 3. Kemudian yang bawahnya x kuadrat dikurangi 1 juga sama, yaitu x dengan x, karena x dikali x hasilnya x kuadrat. Kemudian 2 angka berikutnya yaitu kalau dikalikan hasilnya negatif 1 dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0, karena di sana tidak ada koefisiennya ya. Jadi angka berikutnya adalah negatif 1 dan positif 1, karena negatif 1 dikalikan 1 itu adalah negatif 1 dan negatif 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0. Di sana ada x dikurangi 1 dan x dikurangi 1, karena sama kita bisa langsung bagi, yaitu hasilnya adalah 1, sehingga sisanya adalah limit x dikurangi 2 dibagi x ditambah 1 dengan x nya mendekati 1. Kalau sudah seperti ini kita tinggal substitusikan nilai x mendekati 1-nya, atau kita ganti x nya dengan 1, sehingga nilainya itu sama dengan 1 dikurangi 2 dibagi 1 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah negatif 1 ya per 2. Cara kedua yaitu kalikan dengan bentuk sekawan untuk fungsi yang memuat bentuk akar atau irasional. Contoh, hitunglah limit x dikurangi 4 dibagi akar x dikurangi 2 dengan x-nya mendekati 4. Seperti apa penyelesaiannya? Kita coba langsung substitusikan x mendekati 4-nya, atau kita ganti x-nya dengan 4. Sehingga limit x dikurangi 4 dibagi akar x dikurangi 2 dengan x mendekati 4 sama dengan 4 dikurangi 4 dibagi akar 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 4 itu hasilnya 0, akar 4 itu adalah 2, dikurangi 2 juga hasilnya 0, jadi 0/0.
karena hasilnya itu bentuk tak tentu, maka kita kalikan dengan bentuk sekawan, baik itu pembilang maupun penyebutnya. Jadi atas dan bawah kita kali dengan bentuk sekawannya. Jadi limit X dikurangi 4 dibagi akar X dikurangi 2 dengan X nya mendekati 4 sama dengan limit X dikurangi 4 dibagi akar X dikurangi 2 dikalikan akar X ditambah 2 dibagi akar X ditambah 2 dengan X nya mendekati 4. Jadi baik pembilang maupun penyebut dikalikan dengan akar X ditambah 2. Nah, akar X ditambah 2 ini adalah bentuk sekawan dari akar X dikurangi 2. Asalnya kurang, sekawannya itu jadi tambah. Begitupun sebaliknya, kalau tandanya tambah, nanti sekawannya jadi kurang. Sama dengan limit X dikurangi 4 dikalikan akar X ditambah 2 dibagi akar X dikalikan akar X, hasilnya X negatif 2. Kita langsung kalikan dengan positif 2, hasilnya adalah negatif 4 dengan X nya mendekati 4 sama dengan, nah karena X dikurangi 4 dibagi X dikurangi 4 itu adalah 1, sisanya adalah limit akar X ditambah 2 dengan X mendekati 4. Kemudian kita substitusikan. Jadi akar 4 ditambah 2. Akar 4 adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan dalil L'Hospital, yaitu diferensial atau turunan pada bagian pembilang dan penyebut. Jadi jika limit fx dibagi gx, di mana x-nya mendekati a, itu sama dengan 0/0, dan limit f aksen x dibagi g aksen x, dan x-nya mendekati a, itu terdefinisi. Jadi f aksen x itu adalah turunan atau diferensial dari fx, sedangkan g aksen x itu adalah turunan atau diferensial dari gx. Nah, maka limit fx dibagi gx dengan x-nya mendekati a itu sama dengan limit f aksen x dibagi g aksen x dengan x-nya mendekati a, dan a ini adalah konstanta. Contohnya, limit x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 dibagi x kuadrat dikurangi 1 dengan x-nya mendekati 1. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Seperti biasa, kita coba dulu langsung substitusikan x mendekati 1-nya. Jadi kita ganti x-nya dengan 1. Sehingga 1 kuadrat dikurangi 3 dikalikan 1 ditambah 2 dibagi 1 kuadrat dikurangi 1. 1 dikuadratkan hasilnya 1, 3 kalikan 1 adalah 3, tambah 2. Jadi 1 dikurangi 3 ditambah 2 dibagi 1 kuadrat itu 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 3 negatif 2 ditambah 2 adalah 0. Dan 1 kurangi 1 juga sama 0, jadi 0/0. Nah, karena hasilnya itu adalah 0/0, maka ini bisa diselesaikan dengan menggunakan dalil L'Hospital. Seperti apa dalil L'Hospital? Nah, jadi limit x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 dibagi x kuadrat dikurangi 1 dengan x yang mendekati 1 sama dengan limit 2x dikurangi 3 dibagi 2x dengan x-nya mendekati
1. Dari mana 2x? 2x ini adalah turunan dari x kuadrat. Jadi 2-nya itu kita kedepankan. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jadi 2 dikurangi 1 adalah 1. X pangkat 1 sama juga dengan X. Sehingga 2X dikurangi 3. Dari mana? Nih, dari 3X ya. X di sini kan pangkatnya 1 dikurangi 1. Jadi X pangkat 0. X pangkat 0 itu adalah 1. 3 kali 1 hasilnya 3. Adapun plus 2 ini adalah konstanta dan turunan konstanta itu adalah 0. Kemudian yang penyebutnya yaitu 2x. Dari x kuadrat diturunkan. Kita kedepankan 2-nya, kemudian pangkatnya kita kurangi 1. Jadi x pangkat 1. X pangkat 1 itu adalah x. Jadi 2x, sedangkan negatif 1 itu konstanta, turunannya adalah 0 ya. Jadi 2 dikalikan 1 ya, dikurangi 3, langsung disubstitusikan ya, dibagi 2 kalikan 1. 2 kali 1 adalah 2, dikurangi 3 bagi 2 sama dengan negatif 1/2. Jadi dengan soal yang sama tetapi cara penyelesaiannya berbeda, yang satu difaktorkan dan yang satunya lagi dengan menggunakan dalil L'Hospital atau diferensial, hasilnya adalah sama, yaitu 1/2. Nah, itulah bagaimana cara menentukan limit fungsi aljabar. Mudah-mudahan bisa difahami. Sekian pembahasan materi yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.